Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama budaya, Salam sejahtera bagi kita semua. salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Kami dari Mahasiswa Proteksi Tanaman Universitas 11 Maret kelompok 5 akan melaksanakan tugas kewarganegaraan Terkait dengan benteng Pancasila, dan kelompok kami mengambil salah satu tempat ibadah yaitu kelenteng. Perkenalkan, saya Widi Kusuma Atmaja dengan NIM H15 25062. Kali ini saya ada di Gereja Katolik. Halo, perkenalkan nama saya Fiativa Sumiarto dengan NIM H1525054. Kali ini saya berada di Gereja Kristen UNS. Halo, perkenalkan nama saya Khreni Saudara Ramadhani dengan NIM H1525046. Hari ini saya berada di Pura Universitas 11 Maret. Hai, perkenalkan saya Sarah Nafiatur Rahma dengan NIM H1525072. Kali ini saya sedang berada di Vihara UNS. Halo, kami sedang berada di Masjid Nurul Huda UNS. Di video perkenalan kami telah mengenalkan 5 tempat ibadah yang ada di Universitas 11 Maret. Tapi, apakah kalian sadar bahwa masih ada satu tempat ibadah yang belum kami kenalkan? Kira-kira tempat ibadah apa ya? Nah, kali ini kami akan berfokus pada kelenteng. Kami akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dalam mengenai tempat ibadah dan benteng Pancasila yang ada di Universitas 11 Maret melalui wawancara dengan pengurus kelenteng, mahasiswa Universitas 11 Maret, dan masyarakat sekitar. Yuk simak videonya! Sebelum membahas sejarah kelenteng Sinar Kebajikan, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu Universitas 11 Maret atau UNS yang dikenal sebagai kampus benteng Pancasila. Julukan tersebut bukan sekedar slogan, tetapi mencerminkan komitmen Universitas 11 Maret dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus. Nilai-nilai seperti persatuan, toleransi, serta sikap saling menghormati antar umat beragama terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh aktivitas akademika. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah pembangunan kawasan rumah ibadah yang dapat digunakan oleh pemeluk agama yang berbeda. Di kawasan ini terdapat beberapa tempat ibadah yaitu masjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng yang berdiri berdampingan sebagai simbol kerukunan dan keberagaman. Keberadaan berbagai rumah ibadah tersebut menunjukkan bahwa Universitas 11 Maret berupaya menciptakan lingkungan kampus yang inklusif, di mana setiap warga kampus memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dengan nyaman dan aman. Sebelum masuk ke kelenteng, yuk kita kenalan dulu dengan sejarahnya. Kelenteng merupakan tempat ibadah yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tionghoa sejak berabad-abad yang lalu. Kata kelenteng dipercaya berasal dari bunyi lonceng yang berbunyi kelenteng-kelenteng saat digunakan dalam kegiatan peribadatan. Sementara itu, dalam bahasa Tionghoa, kelenteng lebih dikenal dengan sebutan miao, yang berarti tempat suci atau tempat pemujaan. Sejak awal berdirinya, kelenteng dibangun sebagai tempat untuk beribadah kepada Tian atau Tuhan Yang Maha Esa, menghormati para leluhur, serta memuliakan tokoh-tokoh yang dianggap berjasa dan memiliki nilai keteladanan. Oleh karena itu, kelenteng memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan spiritual masyarakat Tionghoa. Selain sebagai tempat beribadah, arsitektur kelenteng juga memiliki ciri khas yang syarat akan makna filosofis. Warna merah yang mendominasi bangunan melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan, sedangkan ornamen naga, burung hong, serta lampion menjadi simbol harapan, kemakmuran, dan perlindungan. Setiap bangunan dirancang tidak hanya untuk memperindah bangunan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Seiring berjalannya waktu, kelenteng tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan pelestarian budaya Tionghoa. Di Indonesia, keberadaan kelenteng sendiri menjadi simbol sejarah
keberagaman, dan toleransi. Salah satu contohnya adalah Kelenteng Sinar Kebajikan di Universitas 11 Maret, yang menjadi wujud komitmen Universitas 11 Maret sebagai kampus benteng Pancasila dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Sebenarnya, Kelenteng Sinar Kebajikan ini terletak di lingkungan Universitas 11 Maret. Pembangunan kelenteng dimulai pada 24 Januari 2019 dengan peletakan pertama oleh Profesor Rafiq. Menariknya, saat pembangunan ini mendapat support dari umat Tionghoa yang ada di Surakarta melalui sumbangan yang diberikan untuk pembangunan kelenteng ini. Pembangunannya bertujuan untuk memfasilitasi umat Konghucu yang berada di lingkungan UNS serta memperkuat UNS sebagai identitas benteng Pancasila. Kelenteng Sinar Kebajikan terletak di Kompleks Peribadatan Kampus Kentingan Universitas 11 Maret, Surakarta. Letaknya berada berdampingan dengan rumah ibadah agama lain seperti pura, vihara, dan gereja. Meskipun hanya berukuran sekitar 10 kali 10 meter, Kelenteng Sinar Kebijaksanaan memiliki kondisi yang cukup bersih, rapi, dan terawat. Kelenteng ini digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu baik oleh sertifikasi akademika maupun masyarakat umum. Kehadiran kelenteng ini menjadi salah satu pelengkap di Universitas 11 Maret sebagai lambang toleransi, keberagamaan, dan saling menghormati antar umat beragama di kampus. Nah, setelah mengetahui sejarah, lokasi, dan kondisi Kelenteng Sinar Kebajikan, sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari masyarakat sekitar, mahasiswa 11 Maret, dan pengelola kelenteng mengenai keberadaan tempat ibadahan ini. Baik, kali ini saya sedang berada di Kelenteng UNS bersama dengan Mas Renaldi, salah satu pengurus Kelenteng UNS. Izin bertanya Mas terkait keberadaan benteng Pancasila di UNS ini. Pertama, bagaimana pandangan Mas selaku pengurus tempat ibadah mengenai keberadaan berbagai tempat ibadah yang berbeda agama di lingkungan kampus UNS? Ini menurut saya dengan adanya benteng Pancasila ini, di mana ada tempat dalam agama yang berbeda di dalam satu komplek di dalam kampus, itu merupakan suatu mungkin bisa jadi potensi yang baik untuk UNS untuk mengembangkan citranya dan segala macam. Kalau menurut Mas, apakah keberagaman tempat ibadah di kampus UNS ini berdampak pada kehidupan sosial dan kerukunan antar mahasiswa di sekitarnya? Mungkin kalau dari pengalaman saya pribadi, efeknya itu lebih terasa kalau kita aktif di dalamnya. Jadi memang di Benteng Pancasila sendiri itu ada beberapa acara di mana antar agama itu kita berkegiatan bersama, entah diskusi atau segala macam. Mungkin lebih terasa kalau kita memang aktif di dalam agama masing-masing. Bagaimana hubungan antar pengurus tempat ibadah yang berbeda di Indonesia? Kalau dari pengurus sendiri, khususnya mahasiswa di sini, seperti yang tadi saya bilang itu dari Benteng Pancasila kita juga sering berdiskusi satu sama lain dalam acara halal bihalal atau apa. Itu jadi kita bisa bertukar pikiran dengan teman-teman kita dari umat agama yang berbeda. Sejauh mana kampus UNS menurut Mas berperan dalam mendidik kerukunan umat beragama? Dengan adanya Benteng Pancasila ini kan ini menjadi sebuah peluang yang besar untuk bisa dimanfaatkan
dengan untuk mendukung adanya mungkin untuk toleransi dan sebagainya macamnya. Kalau untuk sekarang dengan adanya benteng Pancasila ini mungkin ya setengah perjuangan lah, istilahnya setengah perjuangan itu udah ada di tangan, tinggal gimana kita para mahasiswa itu bisa memanfaatkannya dengan baik. Terus apa harapan untuk kedepannya terkait pengelolaan tempat ibadah dan hubungan antar umat beragama? Mungkin untuk pengelolaan tempat ibadah menurut saya sampai saat ini pun sudah cukup memadai ya. Cuma untuk kedepannya semoga dari mahasiswa mungkin bisa lebih aktif di dalam agamanya masing-masing. Terima kasih, Mas. Berada di FISIP bersama kakak siapa? Halo, nama aku Kia. Baik kak, pendapat kakak gimana sih tentang keberadaan tempat ibadah di UNS itu? Kalau menurut aku sebenarnya keberadaan dari tempat ibadah yang ada di Solo atau di UNS ini termasuk kan biasanya disebut dengan benteng Pancasila ya. Itu saya sudah cukup bagus ya untuk kesadaran atau awareness dari UNS itu sendiri. Tapi memang harus kita pahami, harus kita teliti lebih lanjut apakah keberjalanannya sudah bagus gitu. Memang sudah ada benteng Pancasilanya, ada tempat ibadahnya. Namun apakah sudah digunakan secara baik oleh rekan-rekan kita yang mungkin bukan dari golongan muslim gitu ya. Tapi kalau sejauh ini sih aku kurang memperhatikan ya apakah benteng Pancasila itu sudah sangat membantu teman-teman kita, terutama bagi teman-teman yang di luar dari teman-teman muslim gitu. Tapi ya menurut aku ini udah salah satu keberanian ya dari UNS sendiri untuk membangun fasilitas seperti ini. Kakaknya pernah berinteraksi nggak atau kerjasama dengan agama yang berbeda selain Islam? Kalau buat kerjasama dengan orang lain yang selain orang Islam atau Muslim itu udah pernah. Tapi karena aku dari FISIP, kebetulan nggak terlalu banyak ya teman-teman aku yang nonis. Aku cuma ada beberapa aja, 1-2 orang yang agamanya itu Katolik. Experience apa yang aku rasain selama bekerja sama mereka tentunya insight baru ya. Aku banyak insight baru sama mereka karena yang awalnya dulu aku dari SMA Muhammadiyah khusus Islam aja. Jadi waktu ke negeri itu ada wawasan baru lah untuk kita harus meningkatkan toleransi kita kepada mereka. Menurut kakak, sikap saling menghargai antar mahasiswa yang berbeda agama di lingkungan kampus saat ini itu gimana kak? Yang sekarang? Ya. Kalau menurut aku yang sekarang, aku kurang tahu di lingkup universitas secara luas, tapi mungkin kalau di FISIP sendiri sudah cukup bagus ya, karena kan slogan kita kan liberty banget, kebebasan gitu. Kalau menurut aku tingkat toleransi di FISIP itu udah sangat bagus, jadi kita tuh jarang banget lah merasa ada sekat antara teman-teman yang dari luar muslim sama dari yang muslim gitu, karena memang ya bukan bermaksud FISIP mengesampingkan keagamaan kok gitu. Tapi kita selalu berdiri di atas humanis aja sih kalau di FISIP. Menurut kakak, kondisi keberagaman di lingkungan UNS itu sudah sesuai dengan nilai wawasan Nusantara dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika belum kak? Kalau menurut aku sih, kalau udah sebenarnya juga belum sepenuhnya ya. Mungkin kita sendiri nggak tahu di fakultas-fakultas lain atau di lingkup universitas yang lebih luas itu seperti apa. Tapi di beberapa sisi yang lain, terutama di FISIP sudah. Pertama kan kalau sudah Pancasila kan kita harus ketuhanan yang maha besar. Mereka tidak membeda-bedakan, kemudian mereka juga ini berjalan aja atas dasar humanis yang sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi sejauh ini sih, kan aku pers juga ya, tapi sejauh ini aku lihat kabar pers dari fakultas-fakultas lain jarang ada sih yang menyinggung tentang konflik antara. Atau mungkin karena memang di kampus sendiri sudah terhadirkan orang yang berintelektual, bukan artinya aku mengesampingkan orang-orang yang kurang intelektual, tapi mungkin orang-orang yang berintelektual itu sudah
sedikit mengerti cara menghargai satu-sama. Pertanyaan terakhir, sebagai mahasiswa, bagaimana peran yang dapat dilakukan untuk menjaga keharmonisan serta menjadikan keberagaman tempat ibadah di kampus sebagai sarana memperkuat persatuan? Kalau menurut aku sebenarnya solusi yang paling utama tuh harus dari bawah dulu ya. Istilahnya kayak down to top gitu. Jadi semuanya permasalahan di negara ini atau bahkan sekecil kampus itu sebenarnya permasalahan yang struktural banget. Semuanya itu berawal dari yang paling bawah atau bahkan yang paling atas yang bermasalah. Nah, karena kondisi negaranya aja sudah seperti ini, di mana nilai-nilai Pancasila udah ditabrak kemana-mana, hukum konstitusinya juga udah ditabrak kemana-mana, kita sebagai mahasiswa hanya bisa untuk bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa menjadi seseorang yang sangat-sangat humanis gitu. Karena kalau kita mampu melakukan humanisasi itu, aku yakin seluruh nilai-nilai dari Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan, kerakyatan dan keadilan itu bisa tercapai. Karena sejatinya yang paling dijiwakan dalam negara ini kan memang rakyatnya. Jadi kalau selama kita sebagai mahasiswa bisa melakukan itu, aku rasa bakalan baik-baik aja. Karena kan kondisinya sekarang antar warganya aja bentrok ya. Jadi kalau kita nggak punya jiwa yang humanis, yang bisa memilah satu sama lain, aku rasa bakalan lebih berbahaya. Oke, terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Kita sebagai salah satu warga kita mengenai berbagai tempat wisata yang berada di lingkungan lainnya. Itu ada banyak kan, tempatnya ada tempat agama di sini ada, karena itu mungkin mencerminkan toleransi beragama atau ya agama dan Oke, selanjutnya Pak, menurut Bapak, satu keluarga apakah tempat ibadah di sini mencerminkan nilai-nilai keluasan Nusantara, khususnya dalam satu satuan nanti dengan perbedaan? kalau menurut saya ya sudah mencerminkan toleransi dan komunikasi karena seperti semua tempat ibadah yang ada di Malaysia ini